Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wih, sudah di hari keberapa nih puasa? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena melihat situasi kondisi cuaca akhir-akhir ini banyak hujannya, mendungnya dan angin yang dingin di Bandung atau di sekitar kita di sini. Dan apabila ada yang mendengarkan di luar Bandung, semoga kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik ya, entah itu belajarnya, sekolahnya, atau bekerjanya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kultum menjaga atau mengendalikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu sendiri itu memang harus dikendalikan karena kita sudah tahu kalau misalnya para setan itu dibelenggu dan pintu neraka itu ditutup pada saat bulan Ramadan. Tapi kenapa orang-orang tetap berbuat maksiat atau berbuat keburukan di bulan Ramadan? Nah, karena keburukan itu bukan hanya dalam godaan setan saja, tapi kalau mungkin ada pembahasannya di Quran surat An-Nas, karena setan itu ada yang berbentuk jin ataupun manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ada yang menyebutkan nafsu baik ataupun nafsu buruk. Ada yang menyebutkan nafsu manusiawi ataupun non manusiawi dan sebagainya. Tapi kita akan bahas itu tentang nafsu yang memang mengarahkan kepada berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, baik di sini kita akan bahas itu nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu yang manusiawi lainnya. Nah, kita harus mengendalikan nafsu makan kita pada saat puasa. Karena di saat kita mengendalikan hawa nafsu kita di saat puasa ataupun nafsu makan kita di saat puasa, kita dapat mengendalikan diri kita. Pertama, pada saat buka puasa. Nah, pada saat buka puasa tidak harus semuanya dimakan, tapi cukupkanlah makanan itu 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 ruang kosong di dalam lambung kita. Karena apabila kita lambungnya terlalu banyak pada saat tarawih atau melaksanakan sholat wajib yang lainnya, maghrib isya, itu malah tertidur ataupun terlelap, bahkan tidak melaksanakan sholat-sholat tersebut. Nah, maka dari itu nafsu makan kita harus dijaga dan dikendalikan. Nah, selain dari itu, nafsu kita melihat, mendengar. Nah, pertama ataupun selanjutnya saat kita melihat. Nah, ada yang suka berburu tajil di sini ataupun berburu makanan, atau di saat kita siang-siang melihat makanan, minuman itu seperti ingin dimakan ataupun langsung ingin diminum. Namun, itu hanyalah godaan mata. Nah, mata suka seperti itu. Pada saat mata seperti itu, kita harus mengendalikannya. Nah, karena itu datangnya dari mata. Nah, selain dari itu, nafsu pendengaran kita pun harus dijaga pendengaran kita. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, entah itu bahasa yang kotor ataupun ajakan-ajakan yang tidak baik, menggunjing teman, membicarakan orang lain yang memang itu seperti ghibah. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, selain dari itu, nafsu kita pun harus dijaga. Emosi, amarah, sedih, nah itu harus dikendalikan. Apabila kita sedang marah, kita harus mengendalikan, cepat langsung melaksanakan atau mengambil wudhu. Nah, apabila kalian sedang marah, berdiri, usahakan kita duduk. Apabila kita duduk, tetap saja marah ataupun bernafsu, kita berbaring. Nah, seperti itu ya. Nah, kata Rasul pun, janganlah marah. Dan insya Allah akan diberikan surga. La tahdab dakhalal jannah. Nah, selain dari itu, kita pun apabila sedih, jangan sampai kita
sampai merugikan diri kita ataupun orang lain. Nah, cukuplah kita mengendalikan sedih itu, cukup entah itu mau nangis ataupun murung. Nah, nangis pun jangan sampai terlalu terlalu parah nangisnya. Gitu. Sampai tersedak-sedak tidak. Nah, jadi gitu ya untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsunya itu tadi dimulai dari nafsu makan, mata, telinga, sampai emosi seperti apa. Semoga di hari-hari selanjutnya kita dapat mengontrol ataupun mengendalikan nafsu kita dengan baik. Nah, nanti kita akan bahas mengontrol hawa nafsu itu bisa dengan zikir dan kegiatan-kegiatan yang baik lainnya, agar nafsu kita dapat terkontrol dan tidak melaksanakan suatu perbuatan yang buruk. Oke, semoga dapat dilaksanakan dan diamalkan. Apabila tidak dimengerti ataupun kurang dimengerti, dapat direka ulang ataupun didengarkan ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.